Kelamaan udah jam 3. Jam 3, jam 6. Sekarang berarti yang ketiga. Sebelum ketiga Bapak, kalau naudzubillah min dalik, kalau kita yang hadir nomor 1 tidak masuk, nomor 2 tidak masuk. Pak, informasi Allah, kalau yang manusia yang 2 kelompok tadi, manusia yang rugi dengan manusia yang buruk, kalau oleh Israel itu dicabut nyawanya, dia teriak, tolong, 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 aku hidupkan kembali ke dunia, ingin beramal soleh. Itu bisa dilihat di Quran surat nomor 23, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yang 2 kelompok tadi, yang buruk dengan yang paling rugi, kalau mati dia protes ke Allah, pengen dihidupkan kembali. Pengen ngapain? Pengen beramal soleh. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'aduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika datang kematian, ia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kenapa? La'alli a'mala sholihan, saya ingin beramal soleh. Bima taraktu kalla, kata Allah, udah habis mas, waktunya udah habis. Udah habis. Makanya kita hati-hati, jangan sampai terpeleset dengan yang 2 kelompok tadi. Nah, kita berharapnya berada di posisi yang manusia nomor 3, apalagi nomor 4 kalau bisa. Kalau nomor 3, manusia yang paling beruntung. Manusia yang paling beruntung ini kata Imam Al-Ghazali, su'ul bidayah, jelek waktu kecilnya. Bapaknya kurang asuh open. Lahir dari pasangan suami istri yang sah. Tapi karena ekonominya, yang jadi alasan dia adalah ekonomi, anaknya kurang asuh. Waktunya ngaji ke TPA malah mainin HP terus. Malah ibu-ibu sekarang mampu, bukan ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di Tiga Raksa, itu anaknya biar diem, dianya lagi ngegosok, nyetrika, anaknya dikasih HP. Masih balita, dia anteng tuh sampai 2 jam ngegosok, selesai anaknya nggak nangis, nggak apa. Dengan HP. Gede dikit seharusnya dia ke TPA ngaji, enggak. Mainnya apa? Main game. Sehingga sampai dia waktunya ke SD belum bisa baca Iqra. Iqra 1 nggak bisa, 2 apalagi kesananya. SD lulus nggak bisa baca Quran, hanya bisanya qul doang. SMP masih nggak bisa. Berarti itu bahasa Imam Al-Ghazalinya su'ul bidayah, kurang bekelnya, kurang asuhnya. Tetapi begitu dia berumah tangga, ketemu jodohnya, lingkungannya top, keren. Apa? Wa husnul khotimah. Dia belajar alif ba ta Iqra 1, Iqra 2 sampai dia bisa jadi imam di masjid itu, padahal umurnya sudah 65. Saya mendapatkan orang itu, Pak. Di tahun 2005, mantan Kejaksaan Agung Kota Tangerang, pensiun orang Ambarawa, itu beli rumah samping masjid, dan masjid itu yang muridnya saya. Belum bisa baca huruf Arab. Orang Ambarawa, mohon maaf kalau ada di sini orang ini. Waktu sholat persis kayak gini tuh, ada warteg, ngintip aja. Saya nyapu, saya ini. Begitu keluar, dia menyapa. Nun sewu Pak, karena orang Jawa. Bapak orang dulu, iya. Ayo Pak sholat. Nah aja, saya kepengen, tapi aku nggak bisa. Ya ntar aku ajarin. Datang,
Demi Allah saya di masjidnya. Yang namanya huruf hijaiyah alif ba ta sampai ya hafal, cuman tunjukin yang mana nggak tahu. Hafal a ba ta sa sampai ya hafal dia, cuman Pak jim yang mana Pak ja. Wah kalau begitu Pak ngaji dengan anak-anak saya malu kan, dia udah 65. Udah Bapak di rumah nanti saya datang ke rumah. Saya kasih semangat ya Pak. Bapak berjumpa dengan saya 8 kali pertemuan 1,5 jam. Kita berada di kamar yang tertutup. Yakin Bapak bisa? Benar nih? Iya. Saya ajak dia. Baru 6 kali pertemuan itu sudah dicoba buka Al-Quran juz amma, itu sudah semangat dia. Dan tidak nyampe setahun dia sudah lumayan untuk baca Quran. Setahun 2 tahun sudah menjadi imam tarawih dengan saya di perumahan Jatiwung Pondok Makmur. Baru 1 bulan yang lalu wafat dan anak-anaknya manggil saya karena berpisah lagi dengan saya pindah ke Cikupa. Tolong Pak Ustadz, Bapak dulu yang mengenalkan orang tua saya sama Islam. Kami berharap Bapak yang ngurusin dan menyolatkannya dan dikubur di Salapajang sini. Itu sudah sampai mampu di atas mimbar berceramah dan imam sholat rawatib dan juga tarawih dijauhkan oleh pengurus masjid. Kenapa? Ada jaminan di dalam Al-Quran, walaqad yasarnal Qur'an fahal min muddakir. Sungguh Allah mudahkan Al-Quran bagi orang yang mau belajar. Jadi Quran itu bukan nyulitin, justru memudahkan kita. Maka tadi kata Imam Al-Ghazali, su'ul bidayah, waktu kecilnya agak bangor-bangor dikit gitu, bangor-bangor dikit, tetapi wa husnul khotimah. Itu yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini, orang yang macam manusia yang husnul khotimah ini, kalau dia sampai wafat benar-benar mengistiqomahi Islam, oleh Allah dapat reward yang menggembirakan, dia akan masuk surga. Mana Qur'annya? Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang telah menyatakan Rabb itu adalah Tuhan kami, berarti si bapak tadi yang saya katakan adalah mantan Kejaksaan Agung adalah Kota Tangerang. Begitu terkenal, dikenalkan sama Allah, dikenalkan sama Quran, sampai dia wafat tidak berhenti, terus siang malam dia belajar waktu-waktu itu, maka Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikat, Allah tahobu, tidak usah khawatir, engkau sudah Allah janjikan adalah surga. Apa? Ala tahobu wala tahdanu wa abshiru, dan kabar gembira sampaikan kepada yang istiqomah tadi, bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga. Jadi kita nih punya harapan, pengen mempertahankan yang nomor 3 ini kita hari ini. Walaupun mungkin dulu termasuk yang ngomong ini waktu SMA-nya agak bangor dikit Pak, tapi tidak sebangor anak sekarang. Kalau saya melihat, saya punya anak masih SMA, Bang Pikor saya masih punya, tapi bangor saya itu pulang sekolah dulu nggak dikasih uang jajan, ada mangga orang saya pajak, digebugin sama pemiliknya, itu merasa saya dulu. Bangornya segitu doang, tapi nggak sampai nyuri spion gitu, nggak. Kenapa nggak ada di kampung itu, mobilnya juga nggak ada gitu ya. Tapi kalau telur ayam yang namanya bertelur itu di pinggir kata Mas Bin, ya itulah saya dulu gitu. Ya itulah saya dulu. Kalau sekarang nih mobil bagus-bagus gini, apalagi itu kalau mobilnya Pajero ya,
Anak-anak kalau Pajero itu spion nyatu udah berapa Pak? Begitu. Kan kita tahu paling dia kata dia kan gitu. Nah. Dan yang keempat, udah jam 6 nih. Kata Imam Al-Ghazali adalah khairunas, kebalikan dari nomor atu. Nomor atu syarrunas, manusia yang paling dulu. Tapi kalau yang nomor 4 kata Imam Al-Ghazali, ini adalah khairunas, manusia yang paling hebat, paling bagus. Sehingga Nabi Muhammad memberikan jas, menjadikan stempel kepada orang baik itu apa? Man tola umruhu wa hasuna. Orang yang Allah panjangkan umurnya diikuti dengan amal solehnya, maka khairunas anfa'uhum linnas. Itu adalah manusia yang paling sempurna. Dia adalah husnul bidayah wa husnul khotimah. Enggak pernah kenal dengan yang namanya keburukan. Benar-benar dari hamilnya aja itu si ibu bapaknya bermunajat kepada Allah, ya Allah, janin yang ada di perut istriku ini jadikan adalah anaknya yang soleh dan soleha. Berdoa dia, nggak henti-hentinya sampai ngeborokosot keluar. Tahu ngeborokosot? Lahir. Baru juga 1 hari 2 hari ketujuhnya disembelihin. Yang namanya ternak. Begitu menyongsong anaknya tadi di perutnya saja sudah diajarin ngaji, lahir begitu langsung diakekahi. Tidak ada peluang anaknya untuk bermaksiat kepada Allah. Itulah adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Setelah dia menginjak dewasa, kepedulian sosialnya tidak diragukan lagi, dikenal adalah di komunitasnya dia adalah orang soleh, dan itu bisa dipertahankan sampai ia wafat. Maka orang yang seperti ini ketika Israil datang baru di pandangan yang paling jauh dia sudah mengangkat tangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Cepat sini Israil, cabut nyawaku, tukaddimu, antarkan wahai keluargaku, aku ke kubur. Jadi dirinya yang minta Israil, cepat sini. Kenapa? Ketika dicabut nyawanya tersenyum, dan dia juga bilang kepada keluarganya, cuman kita keluarganya ngedenger, tukaddimu, segerakan aku urus dan aku kuburkan. Kenapa? Tadi irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tadi kekejar tuh yang nomor 4 mah. Ya nomor 3 lah. Itu nomor 3. Saya juga tatap atu per atu. Nggak jauh beda dengan saya dulunya, agak bangor-bangor dikit gitu ya. Tapi saya percaya dan yakin kalau kita waktu kecilnya tidak senakal anak-anak sekarang gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak begitu merongrong Pak untuk menghancurkan Islam kita, iman kita. Kalau sekarang mah walaupun anak kita di dalam kamar temboknya setebal ini Pak, tetap itu bisa hancur akhlaknya, bisa hancur imannya. Kenapa? Kalau ada wifi bebas. Jadi kalau kita punya remaja masih SMA, walaupun wifi jam 10 mah matiin lah. Karena saya ini dari pengalaman juga Pak. Anaknya pesantren, lulus pesantren 6 tahun, mau kuliah ke UMT nggak mau, pengen ke negeri dulu, nunggu tuh 4 bulan dari lulus SMA. SMA kan April udah ujian. Sedangkan perguruan tinggi masuk September.
Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan di rumah nongkrong. Di dalam aja karena lulusan pesantren, enggak keluyuran, enggak ke Tang City, enggak ke kafe, enggak, di rumah. Tapi wifi 24 jam, HP-nya Android yang mahal, berselancar dia. Begitu dia masuk kuliah, padahal dia perempuan cantik, senangnya sama perempuan lagi. Saya pernah cerita di tempat ini. Itu apa? Dampaknya dirubah mindsetnya hanya dengan 5 bulan. Yang tadinya wanita sehat-sehat saja, cantik, tetapi kenapa punya hasratnya kepada wanita lagi? LGBT. Itu dampak dari saya punya keluhan jamaah seperti itu lagi. Maka kita bagaimana semangat Muharram ini, karena harus bergerak, maka tidak ada lagi agar kita maknai pergerakan hijrah ini supaya memberikan berkah kepada keluarga kita, kepada diri kita. Maka Imam Al-Ghazali di kitab yang lain, berkah itu kebagi 3. 1 berkah umur, 2 berkah harta, 3 berkah keluarga. Berkah umur tadi, waktu kecilnya agak bangor-bangor dikit, tetapi semakin tua semakin bertambah wawasan Islamnya sampai dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu makna adalah yang namanya berkah umur. Kalau berkah harta syaratnya 4, kata Imam Ghazali lagi. 1, harta itu berkah kalau didapatkannya dengan cara halal, bukan dengan cara DS. Siapa DS? Yang 171 triliun itu istrinya DS atau SD? Inisialnya, jangan disebutkan namanya. Nah, itu adalah tidak halal. Kalau kita mah kudu halal, itu akan berkah. Kedua, bisa dikatakan harta itu berkah kalau sudah dibersihkan. Oleh apa harta dibersihkannya? Oleh zakat, oleh sodako, oleh infak. Sekecil apapun kita dapat rezeki, supaya rezekinya berkah, keluarkan Pak 1.000 perak. Itu kotak amal segede apa tuh? Udah 1.000 perak aja, nggak usah gede-gede. Tapi tiap hari, tiap ke masjid, berarti sehari 5.000. Gitu 1.000. Subuh, duhur 1.000, asar, maghrib, terus berarti 5.000 sehari. Kalau sebulan lumayan, itu masjid bisa ngebangun yang lain. Nah, kan? Tapi kan kita sekali infak ke situ masuk 50.000, 2 bulan nggak ngasih. Coba, agak itu kan salah lagi. Kecil aja 1.000, tapi tiap hari. Gitu. Itu berkah harta. Baru kedua, bersihkan. Yang ketiga, harta itu dikatakan berkah kalau bermanfaat. Seperti apa manfaat? Manfaat untuk si pemiliknya. Contoh Bang Pikor punya mobil, hujan, enggak ke kampus lah, hujannya gede. Mobil punya, enggak apa-apalah. Untuk hari ini mah saya telepon aja tuh orang kantor, saya enggak masuk hari ini, badan kurang sehat. Padahal mah mobilnya sayang kalau keluar, kenapa kotor, nyuci katanya berapa? 100.000. Ngapain lo punya mobil? Justru itu adalah manfaatkan untuk kita. Jangan disayang-sayang. Ini mah ada mobil yang dilap, ditutup lagi, dipanasin, dilap gitu. Keluar beli bensin doang. Bangga tuh mobil gua sama Bang Pikor. Kilometernya baru 2.000, padahal ini mobil udah 5 tahun. Baru 2.000. Bangga mengurus dia. Itu tidak bermanfaat untuk dirinya, hanya untuk pamer, nggak berkah. Pak, gimana? Yang saya mah nggak punya mobil, punyanya sepeda, punyanya motor, sholat berjamaah hujan, pakai payung ke nyepretan itu ke sarung, naik motornya baru dicuci, bayarnya 20.000 lagi. Astagfirullahaladzim Bapak,
itu yang kita miliki fasilitas gunakan untuk dibawa beribadah kepada Allah. Nanti itu motor memberikan saksi, iya saya dipakai sholat berjamaah subuh oleh Pak siapa dari sono jauh dari tol nih Bapak ini yang samping ini nganterin istrinya jauh. Itu dicatat oleh malaikat, hartanya berkontribusi untuk taat kepada Allah, manfaat. Yang keempat apa tadi? 1 mendapatkannya halal, 2 bersih, 3 manfaat, keempatnya maslahat. Seperti apa? Tadi Bang Pikor lagi punya mobil, tetangganya sakit, istrinya lagi hamil, dia juga punya mobilnya tapi dipakai suaminya ke kantor, di rumah nggak ada, cuma sama anak. Tolong ini sudah bukaan 1, Bang Pikor belum berangkat kerjanya, antarkan dia ke klinik. Itu berarti si mobil bukan hanya manfaat tapi memberikan masalah. Gitu. Apa saja? Wah, saya emang nggak punya mobil, dengan motor itu ada temennya mau pulang harus ke jalan raya, nunggu mobil yang ketiga raksa, kita anterin sampai pinggir jalan ke sana. Ini mah giliran janda baru dianterin. Ayah ibu saya, giliran yang kakek-kakek pura-pura nggak dengar. Ya, ada berarti di sini kenapa senyum-senyumnya ngerasa gitu. Ya, jadi seperti itu. Maka oleh karena itu para jemaah, kita mengetahui apakah umur kita ini adalah berkah dan tidak, hanya kita yang tahu. Harus kita yang bergerak, harus kita yang hijrah. Begitu juga harta kita berkah atau tidak, harus paham tuntunan agama. Yang ketiga adalah keluarga yang berkah itu yang apa? Tadi anaknya itu nurut karena aturan Allah. Jadi kenalkan kepada Allah. Jadi bapak itu nyekolahin kamu itu bukan kamu supaya jadi presiden, jadi pejabat, jadinya supaya kamu kenal Allah. Karena yang namanya rezeki itu punya Allah. Walaupun kamu sekolahnya tinggi setinggi langit, sekolah nggak ada lagi titel yang paling tinggi kamu raih, tapi kalau Allah nggak kasih jalan untuk rezekinya, keren. Tapi kalau hanya sekolahnya cuman SMA doang, Allah kasih rezekinya untuk kerja, untuk jadi pejabat. Banyak itu anggota dewan yang gajinya sekian, padahal ijazahnya dulu juga persamaan Pak. Tapi sudah jadi dia DPR-nya, baru sekolah lagi kelihatannya S1, S2, sampai ada yang dijual belikan tuh oleh dewan. Dewan yang mana? Begitu, dewan yang nggak ngerti aturan agama, asal beli aja dia punya duit, gitu ya. Makanya kita mah nggak usah neko-neko begitu. Sekarang bagaimana agar keluarga kita itu berkah? Kenalkan anak, istri kita dan diri kita kepada Allah, bahwa billahi ma bis samawati wa bil ardh, bahwa milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau sudah kenal sama pemiliknya, ya tinggal nun sewu, minta. Kalau nggak dikabulkan, bukan berarti Allah adalah pelit atau bohong dengan janjinya. Mungkin itu cara Allah untuk mengatur kapan saya harus mengabulkan doanya si A ini. Ada yang doanya cash, waktu sholat tahajud dia doa, ya Allah, semoga anak perempuan saya yang sudah saatnya berkeluarga segera Engkau datangkan. Itu yang namanya jodohnya. Pak, sebelum maghrib itu sudah akad nikah. Dalam hari itu jam 3 dia bangun, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, anak perempuan ini tetangga saya, dia ikut haji, datang ke sana, anaknya dibawa, anak si gadisnya itu keluarga, berdoa dia di sana. Jadi jam 3 dia tahajud di sana, ya Allah, maka ada yang melamar duhur
Di sana ternyata ada juga dari Bandung, keluarganya juga sama-sama naik haji. Ketemu si anak itu, maka dilamar. Dia adalah pada waktu duhur dan asar itu dia tunangan, pulang dari tanah suci. Kemarin saya dikabarin Pak Ano, besok adalah tolong minggu depan itu ikut saya ke Bandung. Ngapain Pak? Anak saya alhamdulillah dapat jodoh orang Bandung. Kapan? Kata saya pacarannya kemarin ketika kami naik haji. Pak, kes doa orangnya. Jadi enggak pakai 2 hari 3 hari. Dan ada juga doa yang ditangguhkan, replay namanya. Mungkin Bapak sekarang punya rumah baru ditempatin, mobil baru, padahal doanya udah 10 tahun yang lalu. Rasanya saya kepengen punya mobil tuh, orang pulang kampung anaknya naik, istri naik di mobil. Kayaknya ya Allah, saya sudah layak ini punya mobil dengan gaji segini. Berdoa sudah 10 tahun. Baru kemarin ada tetangga tuh udah bayarin berapa aja. Itu berarti doa kita ditangguhkan. Ada juga doa, nanti kalau saya kasih kamu masih di dunia, makanya saya duitnya nggak pas-pasan aja sama. Saya dikasih sama Allah itu pas-pasan aja duitnya, bener Pak. Pas motor saya hilang lagi khotib. Pak lagi khotib pasar di Masjid Muhammadiyah lagi di Pasar Lama. Khotib, selesai khotib, motor saya nggak ada. Kata pengurus masjid, yaudah Pak, saya anterin pulang ke rumah. Kata istri, mana motor? Dipinjem temen. Bohong sama istri. Udah, besoknya ketua DKM-nya manggil. Pak, kami bersama jamaah ikut berduka atas ini, katanya buat DP. Ono yang salah seorang dari jemaah kami punya showroom motor. Bapak pilih yang ada di situ. Makanya motor saya baru Pak. Saya ambil tuh yang paling mahal menurut saya. Tapi cicilannya gimana? Ya udah cicilannya Bapak lanjutkan katanya. Jo kata saya. Begitu. Ya udah, saya bawa besoknya. Jo kata istri, bukan itu mah, bukan dipinjam orang, lu jual ya katanya, itu beli yang baru. Iya, tapi Neng harus nyicil 3 tahun. Aduh, kan gimana? Udah deh, saya punya kalung nih katanya, lunasin aja dari penyicil 3 tahun. Ntar saya begitu minta buat cicilan. Lepas istri. Kalau sengaja Neng keluarin itu emas buat beli motor, nggak bakalan mau. Tapi kalau keadaan gitu, ternyata tadi barangkali doanya masih ditangguhkan begitu. Pak, sudah 6:30 mau pengajian, Bapak mah kenapa nggak dibenerin? Tadi saya salah nggak dibenerin, saya kelamaan kagak diberhentiin. Gimana sih? Kayaknya senang amat dengan saya. Kalau saya mah tukang ngomong Pak, sampai jam 10 juga nggak kuat. Begitu ya. Tapi Bapak, Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kajian yang sangat sederhana ini menggugahkan hati kita. Tolong yang 4 poin tadi kita ada di mana, minimal kita ada di nomor 3. Kalau nomor 4 syukur-syukurlah semua. Terakhir, mari kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu minal qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.